Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus. Renungan kita hari ini berjudul Allah tiada bandingnya. Kita akan membaca dari Yesaya 40 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ayat ini sungguh boleh menegaskan bahwa keagungan dan kebesaran Tuhan itu tiada bandingannya. Bahwa Tuhan Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Baik itu dengan harta kekayaan, dengan jabatan kita, dengan kepandaian kita, dengan apapun juga yang ada di dunia ini, Allah tidak dapat dibandingkan. Bahwa Allah itu sangat agung, sangat besar, sangat luar biasa, dan sangat tidak terbatas. Allah kita memiliki Allah yang sangat luar biasa, berkuasa untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 40 ini mulai ayat yang ke-12, kita akan mendapati beberapa hal yang menyatakan bahwa betul-betul Allah kita ini Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Saya akan bacakan beberapa ayat saja Bapak Ibu. Kita lihat di ayat yang ke-12. Tema dari perikop ini adalah Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan cacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengejar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu dalam neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca terus ayat-ayat ini, Bapak Ibu akan mendapati betapa sungguh Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Allah kita itu Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tidak dapat dibandingkan dengan teknologi yang canggih sekalipun. Semua teknologi, semua hal yang ada di dunia ini terbatas. Tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Teknologi ada batasnya, tetapi kuasa Tuhan lebih daripada itu semua. Tidak ada yang dapat kita pungkiri bahwa kejadian ke depan, beberapa waktu ke depan ada kecelakaan, ada apapun juga yang menimpa kita, tidak ada yang pernah tahu. Semua dalam kedaulatan Tuhan, semua dalam pimpinan Tuhan. Itu sebabnya kita semua ini adalah manusia-manusia yang terbatas dan tidak dapat membandingkan Tuhan kita dengan apapun juga. Kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu mengalami berbagai macam persoalan, mari kita memandang kepada Tuhan kita yang tidak terbatas itu, yang sanggup menolong Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan seringkali kita melihat bagaimana orang Israel tergoda untuk seringkali menyamakan Tuhan Allah dengan berhala-berhala mereka. Maka itu hari ini Bapak Ibu kita mau belajar. Jangan sampai kita juga memberhalakan hal-hal lain dan menyamakan Allah dengan hal-hal yang lain. Karena Allah kita sungguh tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Itu sebabnya berbanggalah punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan semangatlah apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Kesulitan, permasalahan apapun juga, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan memakai akal pikiranmu, jangan memakai kekuatanmu. Semuanya akan terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Di sini ada statement yang luar biasa dikatakan, Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dan karena itu kita dapat bersandar penuh kepadanya. Mari bersandarlah penuh kepada Tuhan yang betul-betul menjadi sandaran kita. Karena kepada manusia, kepada apapun, pintaran, kecerdasan, semuanya adalah fana dan sia-sia, bahkan sementara. Tetapi kepada Tuhan, dialah sandaran kita yang terkuat. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan memberkati.